Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang. 1. Kas, saldo kas per tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp5.055.853. Penerimaan kas per tanggal 16 Januari 2025 sampai 22 Januari 2025 sebesar Rp39.606.000. Hasil kotak amal Jumat dan rawatib sebesar Rp20.535.200. Tarik tunai tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp7.500.000. Jumlah penerimaan kas sebesar Rp72.657.053. Pengeluaran kas pertanggal 16 Januari 2025 sampai 22 Januari 2025 sebesar Rp54.465.250. Saldo kas pertanggal 22 Januari 2025 sebesar Rp18.231.803. 2. Tabungan Yayasan Masjid Agung di bank. 1. Operasional yayasan sebesar Rp332.714.150. 2. Pembangunan sebesar Rp9.806.093. 3. Pendidikan sebesar Rp158.174.909. Petugas sholat Jumat 24 Rajab 1446 Hijriah bersamaan dengan 24 Januari 2025. Qori yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Nawawi SPD. Muazzin yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Agung Izul Haq. Muraki yang terhormat Al-Ustadz Kemas Ahmad Rifai. Khotib yang terhormat Al-Ustadz Dr. Reza Pahlevi MA. Imam Al-Ustadz Imam Adianto. Tausiah subuh Ahad 26 Rajab 1446 Hijriah bersamaan dengan 26 Januari 2025. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Zain bin Syahab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama almarhum Kiai Haji Ahmad Muhajir, Qori Internasional. Wafat Kamis malam Jumat 23 Januari 2025 bersamaan dengan 24 Rajab 1446 Hijriah pukul 20.30. Usia 73 tahun. Alamat Jalan Pisangan Barat nomor 150 RT 003 RW 005 Ciputat Timur Tangerang Selatan. Mohon keikhlasannya para jamaah sekalian. Insyaallah akan dilaksanakan sholat gaib untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Muhajir dan Haji RZI Zurnironi bin Aroni Yahya ba'da sholat Jumat dengan Imam Al-Ustadz Imam Adianto. Kami informasikan kepada jamaah sekalian, demi kekhususan kita bersama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat, ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphonenya diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Kami ulangi lagi, demi kekhusyuan kita bersama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat, ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphonenya diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal kami mohon agar dititipkan di tempat penitipan atau dimasukkan ke dalam kantong plastik. Demikian dapat kami informasikan.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ
خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan naik mimbar dan mengucapkan khutbahnya. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ruwiya fil khabaril ma'sur 'anin nabil masyhur." An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu yaumal jumu'ah faqad laghawt ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah." Yang artinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila saudara-saudara sekalian berkata-kata, baik perkataan itu menyuruh diam atau menegur atau yang lainnya, padahal khatib sedang membacakan khutbahnya, maka yang berkata-kata itu fadilah Jum'ahnya akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita tekun dan diam dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami harapkan pada seluruh jemaah agar meluruskan dan merapatkan saf-saf yang masih kosong sewaktu mau salat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akram warḍa anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata ma'wal li'ibadihi salihin walladzi ja'alan nara ma'wal lil kafirin wal munafiqina ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayah dan inayahnya lah kita dapat dipertemukan Allah di masjid ini dalam rangka salat Jum'ah berjamaah dan juga dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasehati menuju ridha Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah sampai saat ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah pertama ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah ilustrasi sederhana. Bentukku kecil, tapi begitu banyak orang yang mencariku. Bentukku remeh, tapi begitu banyak manusia yang mati-matian untuk mendapatkanku. Aku bukan siapa-siapa, tetapi begitu banyak orang yang bertumpah darah hanya untuk mendapatkan aku. Siapakah aku? Orang Barat memanggilku Mani, orang Arab memanggilku Fulus, orang Indonesia memanggilku Duit, orang Padang memanggilku Piti, orang Medan memanggilku Hepeng, orang Sekayu memanggilku Sen. Mani, Fulus, Duit,
Hepeng, Piti, Sen. Begitu banyak orang yang berjibaku untuk mendapatkan benda ini. Apakah salah? Tidak. Tetapi akan menjadi salah ketika tidak memasuki syariat Islam. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bahwa sesungguhnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan keluarga kita, saudara kita, dan umat manusia pada umumnya. Tetapi begitu banyak orang yang menyalah-artikan bagaimana i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan setiap hari, setiap detik, setiap saat yang hanya dipikirkan adalah uang. Tetapi sesungguhnya di dalam syariat Islam yang kita patok adalah nafkah untuk diri sendiri, keluarga, saudara, dan umat Islam pada umumnya. Lalu dari ilustrasi ini muncul sebuah pertanyaan. Kam marrah al-fashal fil amal? Limadha afshal kathirah fil a'mal at-tijariyah? Ada seorang hamba Allah bertanya, saya sudah mencari nafkah sebanyak-banyaknya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi rezeki itu belum datang kepadaku, uang itu juga belum datang kepadaku. Kenapa ini bisa terjadi? Tasaru'ud dzati. Karena umat Islam, kita semua jarang melakukan percepatan diri, jarang melakukan manajemen diri, sehingga pada akhirnya limadza ta'akhkhara al-muslim wa taqaddama ghairuh. Tanda petik mengapa umat Islam saat ini mengalami kemunduran dibandingkan dengan umat Islam, umat non-Islam lainnya. Jawabannya adalah karena kita belum melakukan percepatan diri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib akan menyampaikan 3 sampai 4 kiat sederhana bagaimana kita bisa mendapatkan nafkah yang halal dan thayyib. Kita mendapatkan uang yang halal, bukan yang syubhat apalagi haram. Yang pertama, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jum'ah rahimakumullah, i'raf qudratak, i'raf nafsak, wa ta'widul a'mal. Yang pertama, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin hebat, kita bisa mendapatkan finansial yang halalan dan thayyiban, yang pertama adalah kenali apa sesungguhnya potensi diri yang ada di dalam hidup kita. Likulli insan maziyah. Setiap manusia diberikan Allah potensi, setiap manusia diberikan Allah kelebihan. Tinggal bagaimana kita mencari potensi itu, bagaimana kita bisa mencari kelebihan itu. Karena dengan kelebihan itulah kita bisa bergerak, dengan kelebihan kita bisa berbuat, dengan kelebihan kita bisa aksi, dengan kelebihan kita bisa memanage diri kita, sehingga hasilnya akan luar biasa. Dengan jalan apa? Dengan jalan ta'widul a'mal. Dengan potensi diri, kita kembangkan potensi itu dengan cara ala bisa karena biasa. The power of habits, kekuatan kebiasaan dari potensi yang kita miliki. Mungkin ada di antara kita yang potensi berdagang, ada yang punya potensi menjadi guru, ada yang pandai berbisnis, ada yang bisa menjadi aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Potensi ini kembangkan dan jadikan kebiasaan yang luar biasa. Sebagai contoh, pemain basket terhebat di dunia, seorang muslim mu'alaf yang bernama Karim Al-Jabbar. Awalnya namanya adalah Lu Al-Qasar. Dia hebat, 10 kali melempar 10 kali masuk, 20 kali melempar ia masuk dan hebat sekali. Kenapa bisa?
karena dia sudah 1 juta kali melempar. Seorang hafizah matanya buta, tetapi dia 30 juz hafal Al-Quran baru umur 7 tahun. Kenapa bisa? Karena murojaah. Inilah yang dinamakan ala bisa karena biasa, karena potensi yang kita miliki. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Cara yang kedua adalah taksim jadwal al-a'mal. Fokus dan disiplin terhadap apa yang akan kita lakukan. Allah memberikan waktu yang sama kepada kita. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, tidak lebih dan tidak kurang. Anggap posisi tidur 8 jam, posisi bangun 16 jam. Dalam 1 hari 24 jam ada yang mampu melakukan 1000 aktivitas. Ada juga di antara kita yang mampu melakukan 500 aktivitas. Ada yang mampu 10 aktivitas. Tapi ada di antara kita tidak 1 aktivitas pun yang ia mampu lakukan kecuali makan dan tidur. Oleh karena itu, mari kita bagi waktu sebaik mungkin. Sebuah ilustrasi sederhana, 5 orang anak di sekolah yang sama, gurunya sama, kelasnya sama, meja belajarnya sama, papan tulisnya sama. Tapi dari 5 orang anak ini pas akhir ujian nasional, ada yang juara 1, ada yang juara 7, ada yang juara 10, ada yang juara 30 dari 30 siswa. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal gurunya sama, kelasnya sama, meja belajarnya sama. Karena kita tidak pernah disiplin akan waktu. Kita tidak pernah melakukan percepatan diri. Kita tidak pernah melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan apakah hari esok akan lebih baik dari hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Cara yang ketiga, agar kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat dalam proses mencari nafkah untuk kehidupan kita saat-saat. Aktsiru as-sadaqah. Kita memperbanyak sedekah. Karena dengan sedekah inilah insya Allah akan mengubah takdir seseorang yang tadinya tidak apa-apa, tidak punya memiliki apapun. Ia akan menjadi luar biasa. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan bagi orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya 700 kali lipat. Ini janji Allah Azza wa Jalla, bukan janji manusia, tapi janji Allah langsung kepada hamba-hambanya yang ingin banyak rezeki. Ayo kita bersedekah. Sebuah perumpamaan sederhana khatib coba akan sampaikan. Ada uang 100.000 dengan uang 2.000 rupiah yang masing-masing baru dicetak di Bank Indonesia. Uang 100.000 dengan uang 2.000 ini saling bersahabat. Mereka saling bercengkerama, mereka bahagia. Tetapi suatu ketika uang 100.000 ini dibawa ke daerah tempat yang jauh, dan uang 2.000 rupiah juga dibawa entah kemana. 6 bulan kemudian ternyata uang 100.000 dan uang 2.000 rupiah ini dipertemukan di dalam sebuah dompet. Uang 100.000 bahagia karena bertemu dengan temannya yang lama. Uang 2.000 juga bahagia bertemu dengan uang 100.000. Tiba-tiba uang 100.000 berkata kepada uang 2.000, "Wahai sahabatku uang 2.000, dulu engkau sangat sempurna, baumu bau uang, tapi kenapa sekarang tidak enak dipandang, lesu, dan baumu sangat tidak enak dicium. Sedangkan aku uang 100.000, aromaku aroma duit, dan aku selalu ditaruh di dalam dompet dan diseliting di tempat yang paling dalam. Saking menghargaiku sebagai uang 100.000, tidak seperti engkau uang 2.000.
Tiba-tiba uang 2.000 rupiah berkata dengan lantang, "Wahai uang 100.000, engkau boleh bangga dengan aromamu yang hebat. Tapi apakah kejadianku pernah terjadi seperti ini? Aku memang selalu digunakan oleh tukang parkir, aku selalu digunakan oleh tukang ojek dan lain sebagainya. Bauku memang tidak enak, tapi pernahkah sesuatu ini terjadi pada dirimu? Aku setiap hari Jumat selalu masuk kotak amal Jumat. Apakah engkau uang 100.000 pernah masuk kotak amal Jumat?" Uang 100.000 tertunduk malu. Ternyata ia tidak pernah masuk ke dalam kotak amal. Artinya bapak-bapak, saudara-saudara, kisah ini menjadi muhasabah bagi kita. Hari ini, Jumat ini, apakah kita sudah sedekah ke dalam kotak amal? 2.000, 10.000, 100.000, tergantung kepada kita masing-masing. Ingat, kuantitas dan kualitas sedekah kita ini akan menentukan pendapatan finansial kita. Oleh karena itu, mari perbanyak sedekah. Insya Allah, Allah dengan janjinya akan menggantikan apa yang kita sedekahkan itu 700 kali lipat. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jum'ah rahimakumullah, cara yang terakhir bagaimana kita bisa hidup sukses di dunia maupun di akhirat. Ridho rabbik fi ridhol walid. Ridhonya Allah terletak pada ridho ibu dan ayah kita. Sebuah ilustrasi sederhana lagi, bapak-bapak, saudara-saudara. Ada seorang ibu yang matanya kabur duduk di tengah sawah yang luas di atas kursi roda bersama anaknya yang berusia 40 tahun. Dan ia pun pengangguran. Tiba-tiba ada angsa putih yang lewat depan ibu. Sang ibu karena matanya kabur, ia bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, hewan apa yang barusan lewat di depan ibu?" Si anak pun menjawab, "Ibu, itu angsa putih." 5 menit kemudian tiba-tiba ada seekor angsa putih yang lewat lagi. Lalu si ibu pun bertanya, "Nak, kalau yang barusan lewat hewan apa itu, nak?" Dengan ketus ia pun menjawab, "Angsa putih, ibu." Pas 10 menit kemudian tiba-tiba ada angsa putih yang terbang. "Wahai anakku, itu hewan apa yang terbang di depan ibu?" Sambil berdiri ia berkata, "Itu angsa putih, ibu. Engkau tidak pernah mengerti apa yang sudah kusampaikan." Sang ibu pun bercucuran air mata. Ia pun berkata, "Wahai anakku, ketika engkau kecil, 10 kali engkau bertanya, 10 kali ibu menjawab dengan bahagia dan bangga, nak. 20 kali engkau bertanya, 20 kali ibu menjawab dengan bahagia dan bangga, nak. Kenapa ketika ibu cuma mempertanyakan 3 pertanyaan, justru engkau membentak ibumu, nak?" Apa hikmah dari kisah ini, bapak-bapak, saudara-saudara? Ayo, islahun niyah, muhasabatun nafsiyah. Jujur, suka atau tidak suka, coba kita renungkan. Berapa kali kita membantah ibu kita? Berapa kali kita membentak ibu kandung kita? Berapa kali kita menghardik ibu kandung kita sendiri? Mari islahun niyah biniyatin khalisah. Suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang hamba Allah yang alim, ia selalu sholat 5 waktu di masjid, selalu membaca Quran, tetapi ia sering meneteskan air mata ibu kandungnya sendiri." Apa jawab Rasulullah? "Orang ini tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah mencium aroma surga sekalipun." Lalu Umar bin Khattab pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali melihat Allah tersenyum kepadaku. Bagaimana caranya?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Buat ibumu, ayahmu tersenyum,
Allah pun akan tersenyum kepadamu. Artinya bapak-bapak, saudara-saudara, mari luangkan waktu untuk silaturahmi dengan ibu dan ayah kita. Bawakan oleh-oleh, bawakan kesemangatan, dan bisikkan di telinga ibu kita. Ibu, berkahi kami ibu, doakan kami ibu, sehingga akhirnya kami bisa mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, dan kami bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. 7 orang hebat terkaya di Indonesia, ternyata mereka bisa kaya karena doa seorang ibu. Begitu juga sebaliknya, begitu banyak orang yang gagal sudah berusaha disebabkan dia tidak bisa bersikap dengan ibu kandungnya sendiri. Mari kita perbaiki etika kita, cara kita, retorika kita dengan ibu kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, 4 kiat sederhana inilah agar kita bisa sukses di dunia, sukses di akhirat, rezeki banyak, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang pertama, kenali apa potensi yang ada di dalam diri kita. Jadikan potensi ini ala bisa karena biasa. Yang kedua, disiplin akan waktu. Karena dengan disiplin manajemen waktu, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang prestatif. Yang ketiga, la yaruddu al-qada illa al-ikhtiyar wa du'a. Tidak akan mengubah takdir seseorang kecuali dengan ikhtiar. Takdir yang mungkin rezeki kita kurang, tetapi dengan kita bersedekah, Allah akan menambahkan 700 kali lipat. Dan yang terakhir, bagaimana dahsyatnya doa seorang ibu, sehingga akhirnya rezeki kita banyak. Rezeki itu akan datang kepada kita sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Qila fil mahfuzat man jadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka suatu saat ia akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka suatu saat ia akan memetik hasil dari tanamannya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kesuksesan tanpa proses bersusah payah. Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal afiyah adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم في تثبيت الصفوف انتظر الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة
من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد ولك شكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة الغائب الصلاة الغائب الصلاة الغائب أثابكم الله. صلى الله عليه وسلم.